Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Salihuddin, perwakilan dari kelompok 3 peserta Latsar CPNS angkatan 33. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Aksan dari Kominfo ya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk yang pertama langsung saja ya Pak. Yang pertama, arti wawasan kebangsaan dan bela negara menurut Bapak. Yang pertama, untuk wawasan kebangsaan dulu Pak, apa ya? Wawasan kebangsaan ya? Iya. Yaitu sudut pandang atau pola pikir bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan itu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara itu beracu atau yang menjadi tolak ukur itu dia mengambil nilainya itu dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Terus yang kedua, kemudian untuk apa tadi? Yang bela negara. Yang bela negara itu adalah sikap warga bangsa Indonesia, ya masyarakat keseluruhan se-Indonesia itu dia itu sikap menjaga NKRI, yaitu sangat cinta dengan NKRI, membela NKRI itu tersendiri itu sendiri ya. Oh iya. Jadi mereka itu memang sudah mendarah daging, misalnya bahwa Indonesia itu adalah jantungnya ya, diri kita ya, mendarah daging. Itu aja sih kalau dari pendapat saya. Langsung aja ya Pak yang kedua ya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu pengamalan apa saja yang sudah Bapak lakukan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara Pak? Pengamalan apa ya? Dalam kehidupan saya. Kominfo, iya. Ya kalau di Kominfo itu kan saya kan di seksi persandian. Kalau di seksi persandian itu saya tuh tentang lebih ke security ya. Security itu kan ya mengamankan data-data rahasia, mengamankan informasi. Tidak hanya mengamankan, sebenarnya juga mengelola atau tentang jaringan, infrastruktur tentang teknologi informasi dan telekomunikasi. Itu jadi lebih data itu kita amankan. Iya. Jadi jangan sampai data-data yang sifatnya rahasia itu sampai bocor ke publik ataupun bocor sampai ke oknum yang memang tidak bertanggung jawab, gitu kan, itu sangat bahaya sekali. Iya, sangat bahaya. Gitu aja sih untuk dari saya sendiri. Iya. Terus yang ketiga ya Pak, apa upaya Bapak selaku CPNS di Kominfo untuk meningkatkan bela negara dan wawasan kebangsaan kepada pemuda di sekitar Bapak atau di memberikan wawasan ya. Iya. Untuk meningkatkan itu kita memberikan wawasan tentang teknologi masa kini ya, apalagi kita sekarang lebih ke sekarang berkembang ya, milenial, apalagi semuanya bisa diakses lewat internet. Iya, bisa. Ya kita memang menghimbau kepada kaula muda milenial itu ya supaya berhati-hati dalam menyebarkan berita. Jadi memang kita harus mensortir berita tersebut, entah itu kan bahaya kalau itu hoax atau memang tidak bersumber valid gitu ya. Itu kan bahaya juga. Kemudian mereka supaya menjaga privasi mereka sendiri, karena kebanyakan sekarang kalau muda itu sering mengumbar tentang pribadi mereka tanpa menjaga karena kan kita kalau sudah di dunia maya itu lepas dari genggaman kita gitu. Orang bisa mengambil data itu gitu. Gitu. Jadi ya supaya dihati-hati ya, kita sering menghimbau Kominfo, apalagi juga sering menghimbau juga pada masyarakat supaya berhati-hati dalam dunia maya, terutama dunia internet. Terutama berita hoax sekarang. Iya, berita hoax terutama itu juga. Terus kemudian apalagi yang sekarang itu kan lebih ke security-nya itu ya, tentang data pribadi. Itu aja sih. Makanya harus lebih aware lah sama diri sendiri. Siap. Begitu ya Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Apa yang Bapak ketahui tentang isu-isu yang saat ini terjadi di dunia saya? Ya. Lebih ke ini sih ya, cyber ya, security. Jadi yang saya sekarang ini, ilmu yang saya dapatkan, saya juga belum lama di dunia Kominfo, tapi
yang dari BSSN itu yang webinar kemarin itu tentang cryptojacking, yaitu kan sekarang Bitcoin, kripto Bitcoin, dan kripto, sebagainya itu kan butuh perangkat. Nah, sedangkan orang-orang yang oknum yang di luar itu menunggangi perangkat keras kita untuk mining, untuk istilahnya apa ya? Ya menunggangi, misalkan punya hardware, menunggangi itu, jadi mengontrol perangkat keras sampean untuk mendapatkan kripto tadi atau Bitcoin tadi, itu tadi. Terus kemudian tentang pengamanan lebih ke dalam aplikasi software maupun hardware itu tadi. Nah, sekarang memang jadi ini ya. Memang kan dunia maya, dunia internet kan terus berkembang ya. Untuk teknik dan sebagainya terus berkembang, jadi kita harus update terus untuk ilmunya itu tadi. Itu aja sih. Ya, mungkin cukup itu ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Maaf sudah mengganggu Pak. Sama-sama. Terima kasih sekali sudah membantu. Ya nanti kalau saya ada salah kata ya mohon dikoreksi kembali ya. Siap. Mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Bapak Hasan. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Adisuki Trianto, peserta Latsar Angkatan 33. Dari kelompok 3, saya ingin mewawancarai Bapak Sarif selaku guru SD MI Muhammadiyah 2 Selinga, ya Pak. Betul. Saya ingin mengetahui seberapa paham Bapak tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, pertanyaan dari saya, arti wawasan kebangsaan dan bela negara menurut Bapak itu seperti apa? Arti wawasan kebangsaan ya Mas. Iya. Arti wawasan kebangsaan itu menurut saya adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola negara dan bangsa Indonesia yang dilandasi oleh jati diri bangsa, ya, dan bersumber dari Pancasila seperti itu Mas. Kalau bela negara itu kita ya sebagai masyarakat itu membela atau mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dari melindungi dari ancaman dari luar maupun dari dalam, seperti itu Mas. Seperti itu, kurang lebihnya ya Pak. Iya, seperti itu. Yang kedua, pengamalan apa saja yang sudah Bapak lakukan mengenal wawasan kebangsaan dan bela negara selama ini? Oh ya, yang pertama ya, saya sebagai guru itu ya mungkin sudah menjadikan saya untuk mengabdikan diri kepada bangsa, membela negara, ya. Dan juga saya itu sudah memberikan tentang pembelajaran atau tentang pelatihan kepada anak-anak ya, kepada anak-anak untuk mencintai bangsa Indonesia, untuk berlatih tentang jasmani maupun rohaninya. Saya sudah melatih mereka, saya sudah menanamkan jiwa-jiwa patriotisme kepada mereka, seperti itu Mas. Itu sebuah pengamalan dari saya, seperti itu Mas. Bagus juga ya Pak. Ya, insya Allah ya anak-anak insya Allah sudah bisa membedakan mana itu yang baik, mana yang buruk, insya Allah seperti itu. Pertanyaan ketiga atau yang terakhir ya Pak. Oh iya. Apa upaya Bapak selaku guru MI Muhammadiyah 2 Selinga, upaya untuk meningkatkan bela negara dan wawasan kebangsaan kepada pemuda sekarang? Pemuda ya. Atau bisa disebut milenial, pemuda milenial. Begini ya Mas, saya menjawab sebagai guru ya Mas ya. Di sekolah saya kan kebanyakan anak-anak ya. Jadi kita itu menanamkan sikap bela negara itu sejak dini, sejak anak-anak ya. Jadi di sekolahan saya, di MI saya itu ada sebuah program-program yang nantinya yang diharapkan bisa menjadikan anak-anak itu bisa membela negara, seperti itu ya. Yang pertama yaitu adalah kita sebelum memulai pelajaran dan sesudah pelajaran itu ada program yaitu menyanyikan lagu kebangsaan ya, atau lagu nasional ya, yang tepat lagu nasional ya. Dan juga setiap hari Senin ya itu ada upacara bendera.
setiap hari Senin. Masnya kan dulu sudah pernah di sekolahan ya Mas. Iya. Ya, itu sangat baik untuk menumbuhkan rasa patriotisme kepada anak-anak di sekolahan seperti itu. Dan juga ada ekstrakurikuler pramuka ya. Di sana ada banyak sekali pembelajaran ya tentang PBB seperti itu kan termasuk bela negara ya. PBB itu sikap itu juga dapat membentuk rasa nasionalisme pramuka itu ya. Dan juga ada program tentang pelatihan-pelatihan yang lain yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap anak-anak ya. Juga kita selalu menanamkan, ayo kita beli produk Indonesia gitu. Di pelajaran PPKN itu kan ada ya di IMI, itu juga terdapat banyak sekali pelajaran yang tentang bahasa Indonesia seperti itu. Mungkin itu ya Pak yang apa paham tentang wawasan kebangsaan itu sendiri ya, bela negara. Mungkin itu sekian dari pertanyaan saya ya Pak. Oh iya Mas. Kurang lebihnya seperti itu yang dari saya dan perwakilan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Fatin Pramadan, peserta Latsar CPNS Kemenkumham Jawa Tengah tahun 2022. Di samping saya sudah hadir narasumber saya, yaitu Bang Viko Esa Bintang Farel. Beliau adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menginterview Saudara Viko. Yang pertama yaitu pendapat saudara tentang arti wawasan kebangsaan dan bela negara itu apa? Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu mengenai apa arti wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu sendiri yaitu merupakan seluruh pengetahuan atau bahkan knowledge mengenai bangsa Indonesia itu sendiri, baik di bidang sejarah, politik, budaya maupun kehidupan sosialnya. Itu untuk wawasan kebangsaan. Kemudian untuk bela negara merupakan seluruh sikap atau tindakan yang menunjukkan bahwa seseorang individu itu mencintai tanah airnya dan ingin mempertahankan keutuhan dan kesatuan negara atau bangsanya itu sendiri. Seperti itu. Baik. Lalu yang kedua yaitu implementasi atau pengalaman yang sudah Saudara Viko lakukan mengenai bela negara tersebut itu apa saja? Baik, menurut saya implementasi yang telah saya lakukan yang berkaitan dengan bela negara dan juga wawasan kebangsaan secara fundamental adalah saya mengikuti kegiatan perkuliahan, kemudian saya belajar dengan baik, saya kemudian menaati peraturan-peraturan yang ada di lingkungan kampus. Itu merupakan implementasi atau penerapan dari wawasan kebangsaan dan juga bela negara itu sendiri. Kemudian hal lain yang paling fundamental menurut saya sebagai seorang warga negara adalah saya menaati konstitusi atau aturan hukum yang ada di lingkungan negara Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Baik, yang terakhir Saudara Bang Viko, upaya-upaya yang bisa Bang Viko lakukan sebagai mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik, menurut saya upaya yang saya akan lakukan untuk meningkatkan kaula muda khususnya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara, yaitu dengan saya menjadi contoh atau teladan yang baik. Spesifiknya adalah dengan berbuat baik terhadap sesama, kemudian menaati peraturan yang ada di lingkungan warga negara itu sendiri, di lingkungan negara itu sendiri, menaati konstitusi undang-undang dasar yang ada di Indonesia, dan juga menjadi warga negara yang baik merupakan hal-hal dasar atau hal fundamental yang bisa saya terapkan, yang bisa saya berikan contoh kepada masyarakat dan khususnya kaula muda. Diharapkan dengan saya berbuat baik, kemudian saya mengikuti atau menaati aturan dan konstitusi yang ada di Indonesia ini, saya bisa meningkatkan rasa bela negara dan juga cinta tanah air masyarakat yang ada di Indonesia itu sendiri. Karena pada dasarnya menurut saya seorang pemimpin adalah siapa yang bisa dengan sikapnya memberikan stimulus kepada orang lain untuk berbuat baik. Itu adalah seorang pemimpin. Baik, terima kasih interview yang sangat singkat ini. Untuk jawabannya sangat luar biasa dari Saudara Viko.
Kurangnya mohon maaf. Sekian dari narasumber kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.